kita mungkin akan membahas juga sedikit begitu berkaitan dengan current condition ya, dengan penguatan dolar yang cukup signifikan. Tentunya sebagai salah satu penghasil critical mineral di tanah air begitu ya, di satu sisi mungkin dengan penguatan dolar ini akan membuat biaya operasional juga lebih besar begitu. Tapi di sisi lain ketika berorientasi dengan ekspor ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri ya Pak Niko. Timbang-timbangnya seperti apa? Kemudian juga ketika kita berbicara berkaitan dengan era suku bunga yang lebih tinggi, mungkin apakah ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri dari sisi pendanaan dan untuk peningkatan kedepannya begitu ya, dari sisi capex sendiri seperti apa sih sebetulnya yang direncanakan? Ya, terima kasih Irvina. Jadi kalau kita lihat dari ini kan memang membutuhkan modal yang besar. Ini contoh tadi yang CATL itu kita total investmentnya itu 6,87 billion dollars. Itu sampai ke ujung, sampai ke battery recyclingnya. Nah ini kan perlu pendanaan yang besar. Yang kita divestasi kemarin itu hanya bisa kita pakai sebagian saja untuk menjadi modal kita yang bisa kita untuk sampai di RKF-nya maupun sebagian untuk HPAL. Tentunya kita akan membutuhkan financing dari luar. Nah ini yang kita juga sedang dalam proses penjajakan, kita juga mencoba bank-bank nasional maupun bank internasional. Ini masih dalam tahap awal yang kita lakukan dengan bantuan daripada BNP Paribas. Oke baik, dari Kemenkomarves seperti apa begitu tantangan mungkin dari era suku bunga lebih tinggi ini sendiri mungkin berpengaruh juga kepada wait and see investor sejauh ini bagaimana Bapak? Iya percaya aja Indonesia masih kompetitif Mbak. Jadi kita nickel laterite, Wilo Metals itu berhenti itu di Australia, bener ya Bu Febri ya. SNL di New Caledonia berhenti juga. Jadi kalau in term of the cash cost kita itu gak ada yang ngalahin sekarang, bener ya Bu ya. Jadi ketika kemudian akhir tahun kemarin itu nikel dihajar sampai 16.000, kita masih survive. Dan kalau lihat dari laporan keuangannya teman-teman yang investasi di Indonesia, lihat laporan keuangannya masih pada cuan tuh Mbak. Jadi saya pikir Indonesia tetap survive, even itu akan jadi bagi beberapa negara yang memiliki mineral sulfida, nikel sulfida itu akan susah tuh. Kecuali memang Nornickel di Rusia, karena mereka itu polymetallic rock. Jadi nikel itu bagian daripada aluminium, bagian daripada tembaga, mereka bersatu semua, mereka udah punya teknologi untuk mengekstrak itu semua sehingga mereka masih bisa produce 200.000 ton tuh nikelnya. Oke, baik. Terakhir masing-masing Bapak ya untuk wrap up diskusi kita hari ini. Tadi pertanyaan saya seberapa optimis sebetulnya ya hilirisasi critical mineral ini bisa mendorong dan juga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Tadi sedikit sekali sebetulnya menjawab optimis, tapi mungkin optimisme bisa digambarkan oleh masing-masing narasumber kita hari ini seperti apa Bapak? Silakan singkat saja Pak Niko dan juga Pak Bagus. Iya, jangan lihat janji tapi lihat bukti. Jadi kita lihat beberapa tahun terakhir bagaimana transformasi ekonomi sudah berhasil under downstream industri kita yang sudah menjadi role model banyak negara. Ke depan masih banyak peluang yang bisa kita. Oke baik, terima kasih Pak Tubagus. Pak Niko terakhir. Kalau saya juga mempunyai optimisme bahwa Indonesia tetap, karena kita memiliki the critical minerals, jadi kita diberkati lah memiliki sumber daya ini. Bagaimana kita menjalankan ini yang harus kita lakukan. Tadi Pak Luhut mengingatkan kita kan harus dengan integrity, tapi kita juga harus mempunyai agility. Karena kalau kita juga tidak mempunyai mentalitas untuk membuat ini jadi, itu semua sebenarnya udah ada, sudah tersedia. Tinggal bagaimana mental kita untuk to make it happen despite all the challenges yang kita hadapi. Karena we have everything in Indonesia, itu aja yang mesti kita lakukan. Dan kita perlu sekali untuk nikel ya, karena tadi disebut-sebut oleh Pak Pahala juga bahwa kita tuh ada black campaign terhadap dirty nickel. Padahal sebenarnya kalau kita lihat majority daripada the big players, ada Vale di sini, Antam, kemudian company yang besar seperti Adaro, kita sebenarnya punya good mining practices. Dan kita punya ESG program kita juga baik gitu. Cuman kan karena ada beberapa IUP atau apa perusahaan-perusahaan kecil yang melakukan, yang tidak melakukan best mining practice atau good mining practice, itu yang di highlight oleh media yang membuat seolah-olah Indonesia's nickel is actually dirty nickel. Jadi pemerintah kita yang telah memiliki yang namanya proper itu harus bisa kita kampanyekan keluar.
Dan harus pemerintah mempunyai sikap bahwa buat mereka-mereka yang tidak mengikuti aturan environmental, they have to close the company. Itu aja mungkin, supaya kita jangan sampai di generalisir bahwa all the nickels from Indonesia adalah dirty nickel. Oke, jadi hati-hati, watch out ya Pak ya, tadi dirty campaign-nya sudah mulai bergeser nih ya Pak. Kalau kemarin CPO, sekarang sudah mulai masuk ke nikel ya Pak ya. Oke, ini juga perlu di highlight dan juga perlu diperhatikan oleh kita semua.